Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal Kristus bagi kita semua yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita telah melewati masa-masa perayaan Natal, tetapi Natal Kristus tidak boleh terlewati di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang lahir harus tetap hidup di dalam kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita, maka terlihatlah Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami mau belajar terus di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 27 Desember 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songonodo hatani Jahuba, Raja ni Israel dohot sipalua ibana, Jahuba Zebaot. Audo parjolo, jala audo parpudi, jaladang adong debata, dukon ni au. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita khotbah di pesta Natal kedua kemarin yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1-9. Secara khusus ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Telah melakukan. Saudaraku, apa yang sudah dikerjakan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Khotbah kemarin bercerita tentang pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup bangsa Israel. Tuhan telah mengerjakan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun yang terkuat di muka bumi ini. Tetapi Tuhan melakukannya. Keselamatan telah dikerjakan Tuhan oleh tangannya sendiri. Ini sesuatu hal yang mengingatkan kita bahwasanya dari zaman dulu, sejak zaman bangsa Israel, dalam perbudakan di Mesir, mereka tiba di tanah Kanaan. Dan ketika mereka di dalam pembuangan, Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Dan inilah yang menjadi satu kekuatan dan sukacita pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan sampai pada hari ini pun tetap Allah atau Tuhan yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berbicara tentang eksistensi Allah dalam kehidupan manusia.
bagaimana Allah tetap setia dari dulu sampai hari ini. Jika di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6 ini adalah menceritakan ketika bangsa itu sedang di dalam pergolakan, di dalam pergumulan, penderitaan yang sangat berat, di dalam pembuangan di Babel. Tetapi di dalam nubuatannya Nabi Yesaya mengatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Lihatlah. Di dalam kitab Wahyu dicatatkan bahwasanya akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dialah yang awal dan dia jugalah yang terakhir. Tidak ada sebelum dan sesudah dia. Tidak ada sebelum dan sesudah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berkuasa atas hidup kita, Dia sanggup melakukan apapun sebagaimana telah Dia kerjakan pada orang-orang yang hidup sebelum kita. Jika kita mengalami banyak kesulitan, jika kita mengalami banyak masalah-masalah dalam hidup, sakit, penyakit, penderitaan, kedukaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, janganlah pernah meragukan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Percayalah saudara, sampai hari ini Dia tetap Tuhan yang sama. Sampai hari ini Dia tetap Tuhan yang akan melakukan mukjizat, keajaiban dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah bersandar kepada Dia. Menyerahkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan pengasihan-Nya. Dia yang telah lahir menjadi penebus, juru selamat kita. Dia jugalah yang akan terus menuntun dan memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Tetap kuat, tetaplah semangat, percaya dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat, penuh pengharapan. Jangan pernah goyah, jangan pernah berubah. Tetapi tetaplah setia dan terus bersandar hanya kepadanya. Karena Dialah Allah yang tetap ada kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang terus menghibur dan mengajar kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami kuat, kami tetap tegar dan terus berpengharapan kepada-Mu. Seberat apapun hari-hari yang kami lewati, sesulit apapun perjalanan, perjuangan hidup kami, biarlah kami tetap setia kepada-Mu. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, tolonglah dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah setiap kami dipakai seperti yang Engkau kehendaki. Hari ini kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan. Engkaulah yang menguatkan dan memberi jalan keluar bagi setiap persoalan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang menyembuhkan, memberkati obat dan makanan, memakai keluarga dan para medis untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong dan menjaga mereka senantiasa, sehingga mereka dikuatkan untuk melewati rasa sakit di dalam pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.